Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenapa kita perlu ibu kota baru? Ya, Presiden Jokowi sudah menjelaskan alasan beberapa alasan yang mengharuskan Indonesia mempunyai kota baru. Di antaranya adalah bahwa ibu kota yang lama, Jakarta itu memang sudah overcrowded, beban penduduk yang sangat banyak yang ditanggung oleh tanah Jakarta itu tidak bisa menanggulangi overpopulation yang ada di Jakarta. Air tanah rusak polusi di mana-mana. Kemudian yang paling berat lagi adalah kondisi air tanah dan tanah Jakarta yang semakin menurun sehingga eh, sebab yang lain yaitu apa namanya kenaikan air laut, ya, kenaikan air laut yang menyebabkan Jakarta diperkirakan akan semakin tenggelam, akan semakin menanggung datangnya air laut, ya, terutama di utara Jakarta. Diperkirakan 2030 ke atas, sebagian besar dari wilayah Jakarta, terutama di bagian utara, akan tenggelam oleh air laut. Dan sebenarnya bukan itu saja. Dalam hal ini saya ingin menyoroti salah satu hal penting, alasan penting kenapa kita harus pindah di Kalimantan yang merupakan tengah-tengah dari Indonesia. Nah, posisi berada di tengah-tengah Indonesia ini adalah posisi yang penting untuk kita pahami kenapa kita harus pindah dan berada di tengah-tengah Indonesia. Sejak masa SMA atau aliyah kita sudah mempelajari misalnya tentang situasi politik. Kenapa masa Khalifah Utsman bin Affan, ya, Khalifah yang ketiga setelah meninggalnya Nabi Muhammad. Khalifah ketiga dianggap uh, sudah mempunyai wilayah yang luas sekali, tetapi terjadi banyak pemberontakan di mana-mana sehingga kekuatan pemerintah, terutama pemerintah pusat yang posisinya jauh dari wilayah-wilayah itu, tidak bisa mengontrol wilayah-wilayah yang demikian besar, sehingga lambat laun melemah dan secara politik kemudian di masa Utsman itu sudah terjadi mulai disintegrasi, kemudian di masa Ali bin Abi Thalib itu disintegrasi semakin parah karena ya mereka yang berada di jauh wilayahnya dari Madinah itu, dari Kufah itu tidak bisa dikontrol. Nah, ini yang kita lihat juga sebenarnya Indonesia ini luar biasa besar sekali, ini melebihi besarnya negara-negara Arab, ya, atau bahkan mungkin berapa negara digabung di Eropa. Bagaimana pemerintahan yang ada di ujung barat, yang di barat, ya, sekarang di ujung barat, di barat Jawa, kemudian hanya di selatan, wilayah selatan Indonesia, ini bisa mengontrol semua wilayah Indonesia yang begitu luas, ya. Kepulauan Indonesia yang begitu luas. Anda bayangkan kita terbang dari Aceh ke Papua itu sekitar 7 jam, ya. Kalau itu non-stop 7 jam, bayangkan bagaimana negara bisa mengontrol. Adanya beberapa move politik dari Papua misalnya, dari ya
Papua terutama saat ini. Bagaimana bisa kemudian kekuatan Indonesia secara militer bisa mengawasi, bisa mengontrol yang apa yang ada di sana. Andai kata itu di Jakarta terus menerus, itu kemungkinan disintegrasi atau aspirasi untuk melepaskan diri dari Indonesia itu semakin susah untuk dikontrol. Nah, dengan jarak yang mungkin dari Papua itu terbang hanya 2 jam ya, mungkin kalau dari Kalimantan 2 sampai 3 jam, saya kira ini posisi yang sangat strategis. Si aparat keamanan di Papua bisa sinergi dengan kontrol dari kekuatan aparat di pusatnya. Nah, bagaimana kalau kita membayangkan itu kekuatan terpusat di Jakarta, nanti ada terjadi sesuatu di Papua, ini bagaimana mengontrolnya ya? Misalnya ada intervensi dari negara asing. Jadi pertama adalah strategi geopolitik berada di tengah-tengah Indonesia itu menjadi strategi politik yang sangat penting sekali dalam rangka mempertahankan kedaulatan Indonesia dari rongrongan, dari kemungkinan aneksasi atau move politik dari negara-negara besar, negara-negara yang memang Indonesia selalu menjadi sorotan, menjadi kemungkinan menjadi target dari aneksasi mereka. Nah, ke depan itu mungkin sekali terjadi, akan terjadi move dari negara di sekitar Indonesia. Maka keberadaan pemerintah pusat, keamanan pusat, intelijen pusat di tengah-tengah Indonesia itu akan memberikan benteng psikologi bagi kekuatan yang mungkin akan mengganggu kedaulatan Indonesia. Nah, ini satu. Kedua, yang terpenting adalah tentu pemerataan ekonomi, pemerataan kesejahteraan, pemerataan apapun itu adalah amanat Undang-Undang Dasar. Ya. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia itu adalah amanat pendiri bangsa, amanat negara kita, amanat pendirian negara Indonesia adalah keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Seluruh rakyat Indonesia adalah titik poin yang harus diperhatikan. Karena bagaimana pelayanan kesehatan, pelayanan pendidikan, pelayanan publik lainnya di seluruh Indonesia dijamin mempunyai kualitas yang sama. Itu tidak mungkin terjadi kalau tidak ada usaha untuk memprogramkan pemerataan itu ada. Mungkinkah pemerataan itu terjadi kalau pusat pemerintahan, pusat fasilitas, pusat peradaban, pusat ekonomi, pusat keamanan berada hanya di salah satu spot paling selatan atau spot paling timur Indonesia? Itu tidak mungkin terjadi. Maka pusat peradaban itu, pusat ekonomi itu, pusat pemerintahan, pusat keuangan itu harus ada di tengah-tengah wilayah kita. Kalau sudah ada di tengah-tengah, maka bukan tidak mungkin kesejahteraan akan menular pada pinggiran-pinggiran epicentrum
di Kalimantan, episentrumnya di Kalimantan Timur, maka itu akan berpengaruh secara domino kepada Sulawesi Barat, Sulawesi Tengah, Sulawesi Selatan, Kalimantan secara keseluruhan, Jawa secara keseluruhan, Bali, Nusa Tenggara. Itu adalah wilayah yang mengitari yang akan terpengaruh otomatis dengan kue ekonomi, kue kesejahteraan, kue pemerintahan, keamanan yang luar biasa ada di tengah-tengah Indonesia. Nah, Anda bayangkan betapa tidak mungkin orang-orang Papua, orang-orang di Ambon, orang-orang di Nusa Tenggara mempunyai kesempatan yang sama jika pusat-pusat peradaban itu hanya ada di barat Indonesia. Dengan beradanya pusat peradaban itu di tengah-tengah Indonesia, maka kesempatan bagi rakyat Indonesia yang ada di sekelilingnya mungkin sekali untuk berkembang. Ya. Pusat-pusat manusia sementara ada di Jawa. Anda bayangkan Jawa sudah sangat overpopulated, sudah secara kesehatan itu sangat mahal. Ya. Maksudnya kualitas untuk mendapatkan hidup yang sehat, makanan yang sehat. Memang makanan murah di Jawa, tetapi resiko dari makanan, dari sumber-sumber makanan yang sudah polusi, ya, itu tentu resikonya lebih mahal. Keberadaan ibu kota baru di tengah-tengah Indonesia itu memberikan kesempatan yang lebih banyak, kesempatan pemerataan kepada seluruh rakyat Indonesia yang menjadi amanat undang-undang negara kita. Maka berapapun biayanya, berapapun kosnya untuk mewujudkan misi keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia itu kita dukung. Karena kalau kita berpikir secara ekonomi saja, itu bukan tidak perlu negara, ya, tapi negara adalah tujuannya adalah mewujudkan cita-cita negara. Keadilan sosial, maka apapun resikonya, berapapun biayanya, itu harus diwujudkan. Ya. Seperti kita dalam keluarga, ayah selalu bercita-cita untuk mewujudkan kesehatan, cita-cita, kebahagiaan anak kita. Maka resiko apapun selalu dipikirkan, selalu ditanggung oleh pemimpin keluarga. Ya, resiko hutang, resiko sakit, resiko apapun ditaruhkan untuk mencapai cita-cita keluarga anak-anak kita. Begitupun bernegara dalam rangka mewujudkan cita-cita kesejahteraan bagi seluruh rakyat Indonesia, maka cita-cita itu harus diusahakan walaupun dengan resiko, dengan resiko, dengan tantangan yang besar, dengan biaya yang tak terperkirakan, itu harus menjadi langkah yang segera dimulai. Kalau tidak, semakin lama semakin tidak ekonomis dari sudut ekonomi. Tapi dari sudut cita-cita itu tidak harus disegerakan. Oleh karenanya mari kita dukung IKN Ibu Kota Nusantara. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.